Mewakili Majelis Jemaat Gereja Kristen Jayawetan Kertosono mengucapkan selamat pagi dan shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, sekaligus Sang Kepala Keluarga Kristiani, yang senantiasa mencurahkan anugerah, kasih, karunia kepada kita semua. Pagi ini kita akan membangun ibadah minggu di tengah-tengah bulan keluarga. Kita berharap melalui ibadah yang kita lakukan, keluarga kita semakin dimampukan memenuhi tugas tanggung jawab sebagaimana Tuhan telah membentuk sejak awalnya. Ibadah minggu pagi ini akan dipimpin oleh Ibu Diaken Yayuk Mujirayu. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kami silakan berdiri. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 449, bait yang pertama, kedua, dan keempat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami keluarga Tuhan bersekutu untuk beribadah hanya kepada Tuhan, Sang Khalik semesta alam. Hanya dengan beribadah kepada Tuhan kami tenteram. Allah Bapa, sumber kasih karunia dan damai sejahtera senantiasa menerangi ibadah kita di tempat kita masing-masing. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun tema ibadah kita hari ini dibimbing oleh firman Tuhan yang demikian. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup damai sejahtera. Roma 8 ayat yang ke-6. Marilah kita sambut dengan kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 231 ayat yang pertama dan yang kedua.
Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mencermati ayat pembimbing ibadah kita hari ini, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Roma 8, ayat yang ke-6 di atas, betapa masih ada kecenderungan hidup kita masih dikuasai oleh keinginan daging. Keinginan daging ini hanya membawa kita kepada kebinasaan, sementara kita menginginkan lestari penuh damai. Mari kegagalan yang pernah terjadi ini kita sesali, kita memohon pengampunan kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tidak bisa kami pungkiri atau sengaja kami sembunyikan segala kebodohan kami di hadapan Tuhan. Seluruh kelemahan kami tampak jelas di mata Tuhan. Kini kami sungguh-sungguh menyesal di hadapan Tuhan, kami mengaku telah berdosa. Ampunilah kami ya Tuhan, sesuai dengan rahmat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kami undang untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah. Tuhan berkenan kepada setiap pertobatan umat-Nya. Ia pun berkenan menyambut kita dan memberi pengampunan, sebagaimana kesaksian kitab 1 Yohanes 1, ayat yang ke-9 yang demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita semua yang tetap mendapat pengampunan oleh kasih setia Tuhan sendiri. Amin. Mari kita menyatakan sukacita ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 34, bait yang pertama dan yang ketiga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Jemaat yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tahu kelemahan kita. Itu sebabnya Ia tidak hanya berkenan memberikan pengampunan, tetapi sekaligus memberikan petunjuk hidup baru dengan harapan kita semakin tangguh menghadapi berbagai tantangan ke depan. Petunjuk hidup baru hari ini kita akan terima melalui kesaksian kitab Injil Matius 13 ayat yang pertama sampai 9 dan diteruskan dengan yang ke-18 sampai ke-23. Kepada salah satu penatua dipersilahkan untuk membacakan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita menerima firman Tuhan. Sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah kita mohon bimbingan dan tuntunan daripada Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Dengan sukacita kami boleh datang kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Baik berkenan terus berkarya dan membentuk kami melalui keluarga dan persekutuan. Tuhan berkenan mengajar dan menuntun kami melalui firman-Nya. Sebagaimana saat ini kembali hendak kami terima, ya Tuhan, tolonglah kami supaya dapat mengerti segala firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membuka hati. Amin. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dari memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Berbahagialah kita yang setia mendengar firman Tuhan, merenungkan dan menyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin.
Bapak Ibu, perkenanlah saya akan baca ulang yaitu natsnya yang ke-9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu, untuk renungan pagi hari ini kita beri judul mendengar dengan empati. Di sini ada 4 jenis tingkatan mendengar, adalah sebagai berikut. Yang pertama, ignorance listening adalah mendengar sambil lalu. Hanya memasang telinga lalu selesai. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mendengar tetapi tidak menghasilkan atau tidak ngefek apa-apa. Yang kedua, pretending to listen, manipulated listener adalah mendengar dengan pura-pura memperhatikan, tetapi sesungguhnya sama sekali tidak merasa tertarik dengan semua yang didengar. Jenis ini pun tidak akan berpengaruh pada perubahan perilaku walaupun telah mendapat nasihat dan pengajaran. Yang ketiga, sympathetic listener adalah mendengar dengan mencurahkan pikiran dan perhatian dalam sebuah percakapan. Jenis ini baik karena ada kemauan memperhatikan setiap nasihat maupun informasi. Apa yang didengar langsung diterima apa adanya. Yang keempat, empathic listener adalah mendengar setingkat lebih tinggi dari sympathetic listener. Mendengar jenis ini tidak hanya sekedar merespon, tetapi juga ada kemauan mempertajam setiap nasihat yang diterima. Mendengar jenis ini memungkinkan seseorang dapat melakukan lebih tepat sebagaimana maksud yang sebenarnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kali ini hendak membimbing kita ke persoalan mendengar yang sangat mempengaruhi perilaku hidup seseorang. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah bunyi ayat yang ke-9. Betapa banyak dari mereka yang sudah mendengar pengajaran Tuhan Yesus, namun tidak semua bisa menghasilkan perilaku hidup yang benar. Atau betapa banyak di antara manusia yang sudah mendengarkan firman Tuhan, namun hidupnya tidak mengalami pertumbuhan. Tidak mampu menghadapi tantangan hidup dan mati sia-sia. Padahal firman Tuhan, sumber hidup yang telah ditabur adalah sama. Namun beda hasilnya. Akhirnya, karena proses atau cara orang mendengar itu berbeda, dalam perumpamaan itu disebutkan, yang pertama adalah seperti benih yang ditabur dan jatuh di pinggir jalan. Tidak sempat tumbuh, langsung mati. Mengartikan orang-orang yang memasang telinga tetapi tidak peduli. Yang kedua adalah benih yang ditabur
dan jatuh di bebatuan. Tumbuh sebentar lalu mati. Mengartikan orang-orang yang seakan mendengar tetapi sesungguhnya tidak peduli. Yang ketiga adalah benih yang ditabur dan jatuh di antara semak duri, mengartikan orang-orang yang mau mendengarkan namun kurang sepenuh hati. Akibatnya juga tidak langgeng. Yang keempat adalah benih yang ditabur dan jatuh di tanah yang subur, mengartikan orang-orang yang mendengar dengan respon positif. Mendengar dan memperhatikan sehingga jelas apa yang harus dilakukan. Orang-orang inilah yang akan menghasilkan perubahan hidup. Tahan dalam menghadapi berbagai persoalan, bahkan tepat dalam menyikapi. Mereka bisa menikmati buah karyanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini tidak ada yang tak pernah menghadapi persoalan. Entah persoalan kecil atau persoalan besar, berat atau ringan, semua pernah dan masih ada kemungkinan menghadapi masalah. Tuhan sudah menabur benih yang sama ke dalam hati kita masing-masing. Adalah benih yang bagus, yang pasti mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Persoalannya, kondisi hati dan pikiran kita yang menentukan. Bila kita memiliki karakter bentuk hati seperti tanah subur, pastilah firman itu akan tumbuh, berkembang, hingga menghasilkan buah yang dapat menjaga hidup dan kehidupan ini langgeng. Tetapi sebaliknya, bila hanya seperti tanah bebatuan, niscaya kita hanya bisa menikmati sementara, akhirnya tetap binasa di tengah perjalanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di bulan keluarga ini kita semua sedang menghayati buah karya Tuhan dalam bentuk keluarga yang kita jalani. Tentu saja ada banyak pengalaman yang telah kita temui. Suka duka selalu mewarnai kehidupan kita. Namun, demikian tetap kita yakini bahwa kita semua ingin keluarga kita ini lestari hingga menjadi kaken-kaken lan ninen-ninen. Kita pun ingin damai sejahtera mengiringi perjalanan hidup keluarga kita masing-masing. Tuhan sudah memberikan apa yang perlu bagi kehidupan keluarga kita. Dengar dan perhatikan setiap firman Tuhan. Milikilah hati dan pikiran seperti tanah liat yang selalu siap menyimpan firman Tuhan dengan baik. Roh Tuhan juga senantiasa siap berkarya untuk membuat kita semua menjadi seperti tanah yang subur. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh.
Mari kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 447, bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kembali kita meneguhkan hati, kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan mengucap pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan memberikan persembahan kita ke hadirat Tuhan. Tiada ungkapan yang berkenan, yang sempurna dan yang berkenan kepada Tuhan melebihi ucapan syukur dan persembahan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan bersama persembahan yang mampu kita bawa kepadanya. Sebagai landasan, terimalah firman Tuhan yang demikian. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu
melimpah dengan syukur. Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Kita himpun persembahan pada hari ini teriring dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 450. Kita pujikan bait yang pertama dan yang ketiga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki doa syafaat. Marilah kita tunduk kepala untuk kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang penuh kasih karunia, sungguh kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, karena atas kasih pertolongan dan penyertaan Engkau. Izinkan untuk membangun ibadah minggu di rumah kami masing-masing. Selanjutnya, pada pagi hari ini, kami menaikkan doa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pemimpin di tingkat pusat, sampai pelosok pedesaan. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan dan roh kebijaksanaan dalam memimpin bangsa ini dengan baik, lancar dan tenteram. Terlebih pada saat ini, bangsa kami masih merasakan dampak merebahnya wabah COVID-19. Para aparat TNI, Polri, relawan, para dokter hingga tenaga medis yang terlibat langsung menangani pasien, Tuhan berikan kekuatan, semangat dan berkat untuk menyelamatkan. Kami juga mendoakan persiapan jemaat untuk memenuhi persyaratan perizinan ibadah bersama di gereja oleh pemerintah daerah supaya berjalan dengan lancar. Kami juga mendoakan persiapan warga jemaat era hidup new normal sesuai anjuran pemerintah daerah. Melalui persembahan yang boleh kami kumpulkan pada hari ini, Tuhan sucikan dan berkati untuk sarana kelangsungan kehidupan jemaat kami. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri doa kami dalam ibadah pagi hari ini, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri.
kita akan undur dari tempat ini masing-masing dengan menyanyi Kidung Jemaat 448, bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita undur dari tempat kita masing-masing dengan penuh sukacita. Kita kembali berkumpul dengan keluarga masing-masing. Nyatakan firman Tuhan hari ini, niscaya cita-cita keluarga lestari dan penuh damai sejahtera senantiasa tercipta. Tuhan berkenan menabur benih yang baik dalam hati saudara oleh firman Tuhan. Keluarga kita berbuah. Terimalah berkat Tuhan melalui hambanya yang demikian. Kasih karunia Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa bersekutu dan berkarya untuk menjadikan keluarga saudara berbuah. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 474. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah.